Halo bro and sis, sebelum kita mulai, cobain lu bayangin dulu. Seorang tokoh besar, presiden pertama, orator ulung yang ngeguncang dunia. Tapi di balik semua ketegasan, pidato yang menggelegar dan tekanan politiknya, dia punya sisi lembut yang cuma beberapa makhluk doang yang bisa merasakannya. Makhluk itu siapa? Anjing-anjing peliharaannya. Yes, Bung Karno itu pecinta anjing berat loh. Bukan gaya-gayaan, bukan buat pencitraan. Ini pure, tulus dari kecil sampai akhir hidupnya. Dan hari ini kita bahas perjalanan hidup Bung Karno dari sudut pandang anjing-anjing yang pernah nemenin dia. Dari masa kecil sampai masa pengasingan, dari masa revolusi sampai masa istana, dari puncak kejayaan sampai ujung usianya. Lu siap? Cus, kita mulai dari awal banget. 1. Anabul yang diberi nama Kiar, sahabat masa kecil di Blitar. Perjalanan ini mulai di Blitar sekitar awal 1900-an. Anak kecil bernama Kusno yang nanti kita kenal sebagai Soekarno itu tumbuh bukan sebagai anak yang besar di istana ya bro. Dia anak kampung yang hidup sederhana. Dan di masa kecilnya dia punya sahabat setia bernama Kiar, seekor anjing kampung kecil. Bung Karno pernah ceritain sendiri kalau Kiar itu bukan cuma anjing, tapi teman main, teman tidur, teman curhat bocah kecil yang sering dianggap nakal sama orang-orang sekitar. Bayangin ya, Kusno kecil duduk di halaman rumah, lagi ngeliatin langit, mikirin dunia yang masih terlalu gede buat dia. Sementara itu, Kiar duduk di sebelahnya, memangku tangannya kayak bilang, "Bro, lu aman, gue akan melindungimu." Dari kecil, Soekarno udah kenal yang namanya kesetiaan dan itu bukan dari manusia, tapi dari seekor anjing kampung yang bernama Kiar. Ketuk 1 dan ketuk 2, masa pengasingan di Bengkulu. Kita lompat ke masa dewasa. Bung Karno lagi diasingkan Belanda ke Bengkulu, masa yang sunyi, jauh dari keluarga, jauh dari dunia politik. Di situ dia punya 2 anjing legend bernama Ketuk 1 dan Ketuk 2. Yap, namanya unik banget, tapi ada alasannya. Bung Karno suka berbicara sama anjing-anjing itu. Dia sampai bilang, "Kalau aku berbicara, mereka seperti memahami." Lu bisa bayangin kesepian yang sampai bikin dia butuh teman bicara yang bener-bener nongkrong tiap hari sama dia? Ketuk 1 dan Ketuk 2 itu bukan sekedar hiburan. Mereka itu penjaga mental Bung Karno. Bayangin, presiden masa depan Indonesia diasingin, dipantau di penjara halus, dan yang nemenin dia adalah 2 ekor anjing yang setiap hari mendekatinya, nyium tangan dan setia duduk di sampingnya. Di masa yang paling gelap, anjinglah yang bikin dia bisa kuat melewati hari itu. Jackie alias Gembel, sahabat masa revolusi. Next, kita masuk ke masa yang paling panas, yaitu masa revolusi. Di masa ini ada satu anjing yang kisahnya paling sering diceritain, Jackie alias Gembel. Kenapa Gembel? Karena bulunya ajak-ajakan, jelek, lusuh, tapi hatinya juara. Gembel ini bukan anjing istana, bro. Dia anjing jalanan yang akhirnya deket sama Bung Karno. Dan dia punya loyalitas yang gila. Gembel pernah nyerang tentara Jepang yang waktu itu masuk dengan sikap kasar ke rumah Bung Karno. Anjing kecil melawan tentara Jepang yang bawa senjata. Dan akibatnya Gembel mati dipukul tentara Jepang. Bayangin tekanan bangsa waktu itu. Dan di tengah semua itu, Bung Karno mesti kehilangan anjing yang dia anggap kayak keluarga. Bung Karno sampai bilang, "Aku telah kehilangan seekor sahabat." Itu momen yang pedih banget dalam hidupnya. Jack, seekor German Shepherd yang gagah di era istana. Masuk ke masa sesudah proklamasi, Bung Karno udah jadi presiden, tapi kecintaannya pada anjing gak pernah hilang. Di era ini muncul tokoh baru, bernama Jack, seekor German Shepherd yang gagah banget. Jack ini bukan sembarang anjing, dia dilatih dan sering banget nemenin Bung Karno jalan-jalan keliling halaman istana.
Karakter German Shepherd itu pintar, protektif, dan sangat setia. Jack pun begitu. Dia selalu siaga, selalu di samping Bung Karno kayak bodyguard perbulu. Kalau Bung Karno duduk di halaman, Jack duduk di sampingnya. Kalau Bung Karno jalan, Jack jalan. Kalau Bung Karno berdiri untuk terima tamu negara, Jack menunggu dengan elegan di belakangnya. Benar-benar first dog Indonesia. Cindy yang mengemaskan dan Japanese Spitz. Selain anjing besar, Bung Karno juga punya anjing lucu yang gemesin banget. Cindy, Japanese Spitz. Cindy ini tipe anjing yang aktif, kecil, fluffy, dan punya karakter manja. Dan Bung Karno sayang banget sama si Cindy ini. Kalau Cindy kabur atau nyasar di halaman istana yang luas, Bung Karno bisa jadi lebih heboh daripada ajudannya. Dia bakal nanya, "Di mana Cindy? Cari Cindy cepat." Kadang Cindy naik ke pangkuan, kadang ikut masuk ruangan, kadang rebahan di bawah kaki Bung Karno saat dia baca berkas negara. Cindy itu kayak pencair suasana di antara tekanan politik sehari-hari. Si Bobby Fox Terrier yang cerdik. Bobby ini adalah Fox Terrier, kecil tapi gicak, cerdas dan sok jagoan. Bobby suka ikut Bung Karno keliling taman. Kadang lari-larian ngejar kupu-kupu, kadang nyolong perhatian tamu negara yang datang. Sampai ada cerita beberapa tamu negara malah ketawa lihat kelakuan Bobby. Dan itu bikin atmosfer jadi lebih cair. Bobby ini kayak anak kecil yang bikin suasana istana jadi gak kaku. Masa tua di Wisma Yaso, cinta terakhir yang tenang dan sunyi. Nah, kita masuk ke bagian paling emosional. Di masa akhir hidupnya, Bung Karno nggak lagi di istana. Dia ditahan rumah di Wisma Yaso, penuh penjagaan politik, penuh pembatasan, penuh kesepian. Dan di masa itulah yang masih selalu ada untuk dia, anjing-anjingnya. Mereka duduk di lantai sambil mandangin Bung Karno baca buku. Mereka tidur di sebelah kursi panjang tempat Bung Karno rebahan. Mereka nyenderin kepala di kaki Bung Karno kayak ngerti bahwa pemiliknya lagi letih, lagi sendu, lagi bukan pemimpin dunia, tapi hanya seorang manusia tua yang butuh ditemani. Bung Karno yang sering duduk di kursi roda panggil anjingnya dengan suara pelan. "Gembel, Jack, sini nak." Padahal sebagian besar anjing udah berpulang duluan. Bayangin bro, orang yang pernah bikin dunia gemeter dengan pidatonya, di ujung hidupnya cuma pengen digoyang-goyangin ekor sama anjing kesayangnya aja. Bung Karno yang sesungguhnya keras di depan dunia, tapi lembut banget sama makhluk yang gak pernah minta jabatan atau kekuasaan darinya. Kalau lu bayangin adegannya, ini bener-bener ngena banget. Seorang tokoh besar yang hidupnya penuh gemuruh, akhirnya ditemani makhluk yang setia sampai akhir. Pemimpin hebat, hati yang lembut. Kadang orang cuma lihat sisi besar dari seorang tokoh. Bung Karno, seorang proklamator, presiden pertama, orator ulung yang ngeguncang dunia. Tapi, sedikit yang tahu bahwa dia adalah dog lover sejati. Dari anjing kampung sampai ras Eropa, dari masa kecil sampai masa tuanya. Anjing-anjing itu bukan peliharaan, mereka adalah keluarga baginya. Dan perjalanan Bung Karno dari kecil sampai akhir hidupnya selalu ditemani anjing yang ngasih kesetiaan yang mungkin gak selalu dia dapat dari manusia. Dan itu bikin kisah ini jadi bukan cuma sejarah, tapi juga pelajaran kemanusiaan. Kalau kita lihat hidup Bung Karno, ada satu garis merah yang selalu muncul, yaitu dimanapun dia berada, sesulit apapun kondisi politiknya, selalu ada anjing yang selalu duduk di sampingnya. Dan itu bukan kebetulan. Dan dari situ kita bisa lihat lebih jelas, Bung Karno bukan cuma pemimpin bangsa, dia manusia yang lembut, yang hatinya luluh oleh sahabat-sahabat berkaki empat.